Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan bila ghayah, salatan bila nihayah. Amma ba'd. Para bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, serta karunia yang diberikan kepada kita tidak terasa dengan perjalanan waktu yang kita lalui. Saat ini kita tengah memasuki daripada bulan yang sangat kita rindukan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang merupakan pembentukan karakter manusia. Hadirin sekalian, bahwasanya setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, baik itu sholat, puasa, haji dan sebagainya, pada intinya semuanya mengarahkan untuk pembentukan karakter manusia. Semuanya bertujuan untuk membina akhlak budi kerti manusia. Semuanya menjadikan manusia yang soleh. Namun yang harus kita sadari, bahwasanya ibadah apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita laksanakan, kalau masih ada pada diri kita ada 5 sifat yang menjadi penghalang manusia untuk menjadi orang yang baik. Imam Ali karamallahu wajhah telah meriwayatkan, kalau ada pada diri seseorang 5 hal, maka tak akan mampu dia menjadi orang baik. Sekalipun dia menjalankan semua ibadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kalau masih ada 5 sifat ini, maka tak akan terbentuk karakter jiwa orang yang baik. Apa 5 tersebut? Dalam kesempatan yang singkat ini, mungkin Al-Fakir akan menyampaikan beberapa sifat yang menjadi penghalang buat kita. Kata Imam Ali karamallahu, laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum. Kalaulah tidak ada 5 hal ini, niscaya manusia akan menjadi orang soleh, akan menjadi orang yang baik. Apa yang pertama? Dikatakan bahwasanya al-qana'atu bil jahli. Kalau orang merasa cukup dengan kebodohannya, merasa cukup dengan ketidaktahuannya, merasa tenang-tenang saja tatkala pengetahuannya tentang agama minim, pengetahuannya tentang agama kurang, maka ini menjadi penghalang buat dia menjadi orang yang baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, orang akan terhalang dengan sifat merasa cukupnya dia dengan kebodohannya. Karena sifat bodohlah yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya, orang lebih mudah untuk menjauhi daripada perintah Allah dan lebih gampang untuk melaksanakan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Alasannya sangat ringan sekali. Tatkala ditanyakan, kenapa kamu meninggalkan salat? Saya nggak tahu. Kenapa kamu meninggalkan puasa? Saya nggak ngerti. Sangat minim sekali. Dia merasa cukup, tidak mau belajar. Kenapa baca Qurannya kurang baik? Dia tidak mau belajar. Ini menjadi penghalang seseorang untuk menjadi orang baik. Bahkan dikatakan bahwa dia akan mudah sekali terjerumus ke lembah kehinaan, terjerumus ke lembah kenistaan dengan jawaban yang sama, saya tidak tahu, tatkala dia melakukan kesalahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, mengancam orang yang hanya pandai dalam urusan dunia tapi tidak pandai dalam urusan agama. Apa kata Rasulullah? Allahu yubghidul
alim fid dunya wa jahilun fil akhir. Allah sangat benci, Allah sangat marah, Allah sangat kesal, tidak suka dengan orang yang pandai dengan ilmu masalah dunia, tapi dia minim tidak pandai dengan urusan agama. Inilah menjadi sifat penghalang kita menjadi orang yang baik, yang harus kita jauhi. Maka dalam kesempatan di bulan ini, yang salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Tarbiyah, untuk yaitu bulan pendidikan, kita tingkatkan lagi pendidikan kita. Kita tingkatkan lagi pengetahuan kita dalam segi pengetahuan agama kita. Agar apa? Agar terbentuk, terpola daripada kita menjadi orang yang baik. Baik di mata Allah maupun di mata manusia. Yang kedua, yang menjadi penghalang seseorang itu menjadi orang yang soleh, orang yang baik adalah al-hirs ala dunia. Terlalu lakus, terlalu berambisi dengan kesuksesan duniawi. Siang dan malam yang dikejar hanya dunia. Pergi gelap, pulang gelap. Nggak pernah lihat matahari. Belum subuh sudah berangkat, pulang tengah malam. Pergi gelap, pulang gelap. Ngapain nyari dunia? Gara-gara dunia mengabaikan perintah Allah. Gara-gara dunia semua, bahkan larangan Allah pun bisa diterjak. Gara-gara hubbud dunia, hirs, rakus, berambisi dengan popularitas dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sementara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjauhi yang namanya kehidupan dunia, agar kita tanamkan pada diri kita apa? Az-zuhud, tawar dengan dunia, bersifat biasa-biasa saja dengan dunia. Bukan berarti nggak perlu, tapi sekedarnya. Kenapa? Orang yang zuhud, kata Rasulullah SAW, dia akan menenteramkan hatinya, akan menyantaikan dia punya tubuhnya. Kata Rasulullah, az-zuhdu yurihul qalba wal badan. Orang yang zuhud, orang yang menganggap dunia biasa saja, yang tidak terlalu berambisi dengan dunia, itu akan menyantaikan dia punya hati. Hatinya akan nyantai, badannya pun akan nyantai. Nggak dipikirin itu minyak mau naik mau kagak dipikirin. Kenapa? Karena dia sudah beranggapan apa? Udah tawar dengan dunia, sehingga pikirannya nggak berat, hatinya nggak beban, malam tidur pulas, lenyap. Coba orang yang selalu berambisi dengan dunia, itu sebaliknya kata Rasulullah, warrumbatu tad'amul qalba wal badan. Orang yang rakus, orang yang berambisi dengan dunia, itu akan melelahkan hatinya dan badannya. Kenapa? Tiap malam dia bisa tidur. Kenapa? Mikirin dunia. Tiap malam tuh. Yang dicari, bagaimana caranya biar dapat? Pikirin terus. Hatinya capek. Bahkan badannya pun direlahkan, dihabiskan. Untuk apa? Istilah orang kampung bilang, peras keringat banting tulang. Keringat diperas, banting tulang dibanting-banting. Buat apa? Nyari dunia. Sehingga apa? Mungkin bisa saja larangan-larangan Allah diterjak, perintah-perintah Allah terabaikan. Bagaimana orang seperti ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, sementara pada dirinya terdapat
sifat yang rakus dengan dunia, hirs ala dunia. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, sebagai kesimpulannya, mari kita tanamkan ilmu yang mantap dan kita sedikit-sedikit menjauhi kehidupan gemerlapnya dunia. Agar apa? Agar kita terbina menjadi orang yang soleh. Jangan sampai kita dengan minimal ilmu, ilmunya minim, ilmunya kurang, na'udzubillah, atau terlalu berambisi dengan dunia sehingga kita terhalang menjadi orang yang soleh. Dalam kesempatan ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti dalam perjumpaan selanjutnya kita akan lanjutkan bahwasanya ada sifat-sifat yang lain yang dapat menghalangi kita menjadi orang yang baik di mata Allah, terlebih apalagi di mata manusia. Demikian kultum singkat pertemuan kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.